Halo guys, balik lagi sama Marvin. Jadi kali ini kita ada di HRV RS terbaru. Jadi ini HRV udah facelift ya guys. Jadi kebetulan kita ada di Trans Studio Mall ya guys. Jadi memang untuk tanggal 9 sampai 15 Juni itu tuh ada pameran di Trans Studio Mall Bandung. Jadi displaynya di sini untuk HRV facelift itu cuma ada yang tipe RS. Tapi sebenarnya untuk yang perubahan dari HRV facelift itu bisa dijelaskan untuk RS sama non RS. Jadi memang untuk yang tipe standar seperti SE dan lainnya tuh memang ada kehilangan seperti bagian panoramic roofnya itu yang E+. Jadi SE itu sekarang diganti jadi E+, dan juga untuk tipe di atasnya juga ada pergantian nama. Jadi yang hybrid tuh ada dua, ada yang standar yang seperti SE dan juga yang RS ini. Nah bedanya tuh kita mulai dari grill dulu. Jadi untuk HRV facelift ini sekarang grillnya udah ngotak ya guys. Jadi beda sama yang HRV yang di rumah itu yang bentuknya kayak trapesium itu sekarang bentuknya kotak, jadi dia ngikut sama logo hanya. Sebenarnya suka nggak suka tergantung selera ya sih. Kalau aku sih nggak terlalu suka ya bentuk-bentuk kotak-kotak ini, tapi untuk bentuknya sebenarnya ya jadi nggak terlalu kebanting lah gitu ya. Kalau misalnya yang sebelumnya pakai HRV lama gitu, sekarang ada HRV baru di jalan, kayaknya nggak terlalu, kalau orang-orang yang bukan car enthusiast tuh nggak akan terlalu lihat gitu bagian grillnya gitu ya guys. Jadi terus ini bagian lampunya. Nah sekarang untuk lampunya, untuk yang tipe hybrid ini sendiri juga udah ada adaptive driving beam. Jadi dia bisa belok sesuai dengan terang redupnya. Jadi terang redupnya dia bisa belok bagian si headlampnya, dan juga untuk bagian si lampunya bisa nyala redup yang kiri kanannya itu khusus yang tipe-tipe hybrid ya. Jadi memang ini jadi bisa ngatur terang redupnya tuh kiri kanan, jadi lebih sensitif, tapi memang diatur dari kamera yang ada di sensing. Jadi kamera yang ada di sensing ini tuh masih dipakai untuk sistem adaptive driving beam dan lampu-lampu itunya ya guys. Terus kita ke bagian samping. Untuk bagian sampingnya masih sama ya guys. Jadi bannya Bridgestone Alenza 18 inci. Terus peleknya masih sama, plek kayak yang lama gitu. Jadi belum ada perubahan aksen silver atau apapun itu. Jadi sebenarnya plek kayak HRV lama. Kita ke samping juga, ini ada kamera Honda Lane Watch. Benar-benar plek aja sih kalau misalnya kita jauhin nih. Nah, sama, nggak ada yang beda dari luar, nggak ada. Terus yang bagian belakangnya juga ini lampu nih. Lampunya sekarang model LED-nya kan, kalau yang dulu modelnya ngiter gitu. Jadi kayak mengitari bentuk lampunya. Yang sekarang tuh cuma garis dua, jadi cuma atas satu bawah satu. Sebenarnya tuh bagus jeleknya sih tergantung selera ya. Cuma kalau aku nggak terlalu suka, karena kayak lebih bagus model yang lama sih, kayak dia nyambung gitu dari atas bawah, terus jadi mengelilingi lingkar lampunya gitu ya guys. Nah terus untuk bagian dari bumper belakangnya kalau yang RS masih sama ya, cuma memang dia kehilangan knalpotnya. Dari yang knalpotnya dua jadi satu ya guys. Terus belakang logo RS-nya RS baru ya, sama eHCV itu hybrid. Jadi sistem sekarang tuh udah ada hybridnya gitu guys, dengan mesin kurang lebih untuk yang mesin bensinnya tuh 109 PS, tapi ditambah tenaga dari motor listriknya 131 PS dan juga 253 Nm guys. Jadi kalau lihat dari luar negeri sih reviewnya ya, dia lebih kencang dari HRV biasa, tapi memang dia nggak sekencang HRV turbo. Jadi memang ada di tengah-tengah lah, let's say tenaganya ya. Nah sekarang kita coba masuk ke interiornya yuk. Nah untuk interiornya sama sih, jadi dia ada smart key, terus ada walk away auto lock. Jadi memang biasa lah seperti HRV pada umumnya. Oh iya, terus untuk spionnya, jadi nanti kalau spion yang model baru tuh dia entah yang RS ya setahu saya. Jadi kalau misalnya dia parkir mundur ke belakang, nah spionnya tuh dia bisa nurun ke bawah secara otomatis, terus dia naik lagi nanti kalau udah normal gitu. Itu salah satu fitur dari Honda Sensing-nya sih guys ya. Terus kita masuk ke dalam. Ya sebenarnya plug sama sih. Bentar, kita lihat joknya. Nah joknya dia udah baru ya guys. Jadi joknya tetap kulit. Cuma memang yang model dulu kan kayak ada sandaran kiri kanannya, sekarang rata ya yang untuk RS gitu. Sekarang yang RS juga full kulit, tapi ada embosnya. Nah sekarang embosnya RS, jadi RS baru kayak yang logo-logo si RV gitu, terus logo-logo dari Civic gitu. Jadi sekarang lebih sporty sedikit ya guys. Terus kita lihat dalamnya. Ya dalamnya familiar ya guys. Jadi memang bener-bener plug dari HRV lama sampai baru, gak ada yang berubah banget. Jadi memang kalau kalian yang udah familiar user HRV itu benar-benar kayak yaudah ini masuk HRV kok, jadi bukan masuk ke mobil yang lain. Nah kita mulai dari setirnya. Kalau setirnya ini sendiri ada pengatur volume, jadi up and down. Kemudian ini home, dan juga untuk scrolling buttonnya ini tuh untuk ngatur di speedometernya. Kalau yang speedometer yang RS kan sekarang udah setengah digital ya, sama yang hybrid juga, yang hybrid yang tipe E, hybrid standar gitu. Nah yang SE sama yang lain yang bawahnya E+,
Itu yang tipe bensin itu belum ada, jadi masih ngaturnya sama sih untuk pengaturannya seperti ini, cuma memang speedometernya tuh seperti HRV SE sebelumnya. Nah untuk bagian kiri bawah ini untuk Bluetooth telepon, jadi biasalah ya untuk ngatur voice command dan juga lainnya. Kemudian yang di kanan ini tuh untuk bagian adaptive cruise control dan juga untuk yang lane keeping assist dan juga untuk pengatur jarak dari mobil ke depannya itu untuk yang sensingnya itu. Terus yang bagian kiri dia wipernya sama seperti HRV sebelumnya, jadi dia udah ada yang auto, udah intern yang biasa ya. Kemudian yang kanan ini tuh lampunya biasa udah auto, tapi sekarang ada adaptive driving beamnya, jadi memang kalau dia ada objek di kanan kirinya itu bisa diatur terang redupnya. Jadi dia udah lebih canggih dibandingkan sebelumnya yang cuma kayak auto on off hanya karena jarak dari mobilnya. Sekarang dia bisa menyesuaikan level keterangannya guys. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian tengahnya guys. Jadi untuk head unitnya sekarang ada bentuknya lebih baru ya, jadi lebih slim. Kalau yang dulu kan kayak TV tabung gitu, jadi kayak gede gitu. Nah untuk fiturnya dari head unitnya tuh ada Apple CarPlay, Android Auto, jadi seperti biasa, tapi sekarang modelnya lebih gloss ya untuk tombolnya gitu. Nah untuk bagian Apple CarPlay dan Android Auto-nya sekarang bisa wireless ya guys. Jadi memang sebenarnya modelnya sama sih, untuk kayak kelihatannya ini kayak frame Panasonic yang lama, cuma memang kayak diupdate dikit. Terus untuk bagian si sistemnya cuma diubah jadi digital aja gitu, jadi nggak semua harus kabel, meskipun ada sih kabel sekarang. Nah untuk kabelnya dia udah ada USB, yang kiri tuh Type C, yang kanan tuh Type B gitu, jadi yang Type A gitu, yang biasa dicolok-colok itu tuh yang buat laptop. Nah untuk bagian AC-nya sendiri tuh dia ada on off. AC biasa kayak auto, ini sebenarnya sama sih dengan HRV sebelumnya, jadi belum ada kayak dual zone atau yang aneh-aneh gitu, jadi memang masih plug seperti HRV model sebelumnya. Terus kita ke mode transmisinya, dan juga ini udah wireless charging ya guys, jadi udah cukup baru. Dan juga ada soket, jadi soket volt gitu di bawah, bentuknya bulat, jadi memang dulu kan nggak ada, jadi flat. Dan sekarang ganti desain layoutnya dari yang dulunya model kayak kiri naik ke atas ke kanan, jadi kesannya lebih driver oriented. Sekarang dia lebih universal ya, jadi kiri kanan, nggak terlalu bentuknya terlalu menyudut, meskipun kayak saya lebih suka yang bentuknya nyudut sih, karena dia ada karakternya, jadi kayak nyilang. Cuma memang bagusnya jadi ada storage di sini, jadi lebih gede gitu, jadi nggak terlalu wasting space banget ya. Terus yang bagian transmisinya sendiri dia udah ganti ya PRNDB. Nah B itu untuk akselerasi dan deselerasi. Jadi pedal shiftnya tuh sekarang masih ada pedal shiftnya, cuma memang bukan dipakai untuk ngoper gigi kayak yang biasa ya, jadi bukan yang simulasi. Jadi ini tuh untuk kayak ngatur si mode dari hybridnya itu sendiri. Terus untuk bagian di tengah sini, nah ini masih ada drive mode ini cuma untuk yang hybrid. Kemudian untuk ada hill descent control dan juga ada rem parkir elektrik guys. Kemudian untuk bagian kaca di tengahnya sendiri, ini yang RS, khusus untuk yang RS dia memang modelnya udah yang lebih bagus guys. Terus di bagian tengahnya sini tuh ada lampu, jadi lampu kabinnya seperti biasa. Kemudian untuk di sini tuh mengatur dari buka tutupnya. Kemudian untuk bagian sun visor biasalah ada lampu ya, pokoknya ada lampu lah untuk HRV gitu. Lampunya masih kuning guys, tapi sisa lampu kabinnya udah putih. Terus ini ya ada panoramic sunroof, jadi ini panoramic sunroofnya juga yang masih model bukan sunroof, panoramic glass roof. Jadi panoramic glass roofnya ini sendiri tuh cuma ada untuk tipe RS aja guys, jadi dia sekarang udah nggak ada di tipe kayak di bawah-bawahnya seperti yang hybrid biasa atau yang SE ya. Jadi memang untuk atap kaca puzzle-nya ini tuh cuma untuk satu tipe aja, jadi bersyukurlah yang punya SE yang lama ya, jadi nggak terlalu banyak harus ngebolongin kaca lah ya buat buka atap, meskipun buka atapnya ribet ya, dan setelah pemakaian juga udah nggak terlalu kepake sih. Jadi kayak cuma sebulan 2 bulan pertama beli mobilnya, terus kayak oh iya keren nih atapnya gini-gini bisa kebuka gitu-gitu, habis itu udah nggak ada yang ngeliat lagi. Nah terus untuk bagian lacinya dia sama ya, masih soft opening gitu, biasa untuk ukuran HRV segini lah ya, nggak terlalu gede nggak terlalu kecil. Sekarang juga untuk power windownya dia udah full auto ya, jadi 4 kaca. Untuk yang tipe standar juga udah bagus. Terus untuk airbag, nah airbag ini sendiri udah 6 ya, tapi 6 itu tuh khusus untuk tipe RS aja, jadi tetap yang hybrid biasa, yang hybrid E, yang di bawah-bawahnya pokoknya yang bensin juga udah normal, nggak ada 6 airbag, jadi cuma 4. Kemudian di sini ada tweeter. Nah tweeter ini sendiri tuh untuk tipe yang atas-atasnya itu seperti tipe RS dan juga tipe hybrid biasa udah ada sekarang, dan juga yang tipe standar juga udah ada sekarang. Kalau yang tipe standar tuh pokoknya yang tipe E tuh udah ada tweeter 2, dan yang tipe di atasnya tuh yang tipe
SE atau E Plus yang sama hybridnya tuh dan 6 tweeter. Jadi 4 speaker dan juga 4 tweeter. Jadi kurang lebih ada 8 gitu yang ada di kaca belakang guys. So kita ke bagian belakangnya guys. Sebenarnya memang nggak terlalu banyak berubah sih HRV. Oke, sekarang kita keliling lagi ke depan karena memang lagi sibuk guys. Jadi kita ke belakang aja sekarang. Nah, untuk belakangnya ya biasalah HRV dibukanya kayak gini guys. Nah, sekarang ini speakernya udah 6 ya. Jadi yang untuk yang 8 jadi 4 speaker 4 tweeter. Jadi yang tweeter belakangnya ini tuh udah ada untuk tipe khusus hybrid ya. Jadi yang sebelumnya tuh nggak ada untuk bagian ini. Terus untuk tipe SE juga udah ada, SE atau E Plus yang non hybrid juga udah ada. Jadi memang kenapa nggak ditambahin dari awal padahal modelnya bagus gitu. Kemudian di sini udah ya all auto biasa, terus ini ada cup holder ya khas HRV lah. Nah, terus untuk bagian kursi belakangnya. Nah, kursi belakangnya sekarang untuk bagian tegakannya ini kursinya dia udah ada lebih bawah ya bentuknya, jadi lebih menopang kepala. Soalnya kalau yang model sebelumnya tuh dia cuma setengahnya gitu. Jadi kayak nggak nopang seluruhnya kepala kecuali kayak memang dikasih bantalan atau apa ya guys. Terus untuk bagian ininya, nah dia masih ngemper ya guys. Jadi sama seperti model sebelumnya. Terus ini untuk seatbelt belakang ada di sini. Terus kita duduk ke bagian belakang ini. Ya duduk bagian belakang HRV seperti biasa ya guys. Jadi kakinya sangat lega. Jadi ini paling lega di kelasnya menurut aku. Dan memang nyaman untuk beraktivitas di belakang juga sebagai penumpang. Tapi untuk kepala biasa untuk ya standar yang di atas orang-orang SNI itu, yang 175, 180 yang tingginya kayak menara itu tuh kalian bakal kejeduk total di HRV, apalagi kena gundukan, polisi tidur, tol, kalian driving cepat itu tuh memang benar-benar bakal ngeganggu banget untuk HRV ya guys. Terus untuk bagian lampunya, jadi kalau khusus untuk yang RS ini tuh sepertinya yang SE lama tuh memang ada, sekarang cuma ada di RS doang. Yang lampu elektrostatis touch ini tuh yang cuma satu touch itu sekarang cuma untuk bagian yang tipe RS aja gitu. Terus ini untuk kaca atap puzzle-nya disembunyiin di belakang biasa. Nah, terus ini layout dashboardnya guys. Jadi dashboardnya sama kayak yang lama, cuma bedanya tuh dia ada lebih rata bagian tengahnya. Yang tadinya dia ada ngelengkung ke samping, dia sekarang bentuknya jadi V rata. Terus untuk fitur-fitur tambahan lainnya sekarang memang banyak fokusnya ke kemudahan berkendara sih guys. Jadi kayak Honda Connect itu tuh kayak jadi ada Honda Connect itu tuh seperti yang kayak konektivitas dalam mobil itu kayak Hyundai Bluelink ya guys. Jadi yang Bluelink itu udah ada Honda Connect. Jadi dia bisa kayak untuk ngelacak mobil dan segala macam itu terkoneksi ke aplikasi yang ada di dalam mobilnya itu sendiri. Jadi memang sekarang konektivitasnya udah cukup bagus ya guys. Jadi kayak Find My Car segala macam itu kayak TINTouch lah, kurang lebih kayak Toyota sama Hyundai dengan sistem pakai kartu SIM itu dimasukin ke mobil ya. Terus kita ke belakang. Jadi untuk ngebuka bagasinya ya untuk HRV hybrid, semua tipe hybrid HRV itu udah ada yang namanya power back door ya. Jadi untuk power back door ini juga udah ada untuk di tipe E Plus atau tipe SE ya. Nama lainnya tipe SE ya? Ya betul, namanya lainnya tipe SE. Jadi untuk belakangnya ya udah nggak ada storage ya guys. Cuma memang untuk ban serepnya udah nggak ada, tapi ini di sini tuh full buat baterai. Jadi emang cuma buat kapasitas baterai aja, jadi nggak terlalu ini. Terus bagian belakang jadinya pengganti dari ban serep adalah tire repair kit. Jadi tire repair kit itu tuh cuma buat untuk ngebetulin dari bannya itu sendiri. Tapi memang pro kontra sih. Kalau ada yang suka ban serep ya udah ban serep, kalau nggak suka ya udahlah ya gitu. Terus untuk nutupnya biasa lah ya, kayak dia mesin mencet tombol aja gitu, terus kita tinggalin seperti itu. Nah sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya guys, karena kebetulan lagi penuh, kita cut dulu. Kita ke sektor mesinnya yuk. Jadi untuk mesinnya sekarang ada dua opsi, udah nggak ada yang turbo lagi. Jadi ada mesin yang bensin dan juga ada mesin yang hybrid. Nah kalau yang bensin itu udah biasa ya, yang 121 PS itu yang ada di WRV, yang ada di City, yang ada di mobil-mobil Honda lainnya ya guys. Jadi yang 121 PS 145 Nm itu. Nah sekarang kalau yang mesin hybrid ini tuh bener-bener baru. Jadi pertama di kelas untuk Honda 1500 cc ini sendiri, di mana Honda 1500 cc yang ini tuh memiliki mesin 109 PS tapi ada tenaga listrik dari motor hybridnya itu tuh 131 PS dengan 253 Nm. Jadi yang ini tuh kabel-kabel bertegangan tinggi, jadi ini tuh nggak bisa sembarang oprek ya guys. Jadi memang ini udah awas tuh tegangan tinggi, jadi nggak bisa dipegangnya. Tapi memang untuk secara modelnya dia udah agak transparan tapi agak custom ya.
Jadi untuk mesin hybrid itu kayak agak unik juga. Cuma memang untuk pengerjaan mesinnya ya khas HRV lah, dia udah rapi guys. Jadi udah dicat gitu khas HRV seperti biasa. Kayak yang di rumah juga yang tipe SE normal tuh nggak terlalu banyak bedanya. Cuma memang untuk tenaga dari mesin hybrid ini memang diklaim kalau kombinasi tuh dia kencangnya mirip-mirip kayak HRV turbo, tapi meskipun seperti itu kita belum tahu karena kita belum test drive juga. Cuma kurang lebih rasanya pasti kalau lihat dari luar negeri tuh tetap lebih kencang yang turbo, tapi ini di atas dari mesin yang normalnya guys. Oke, kita udah semua ngebahas bagian dari Honda HR-V facelift ini sendiri. Jadi, apa kesimpulannya untuk HR-V facelift ini sebenarnya sangat menarik untuk yang memang benar-benar pertama kali ingin nyobain Honda HR-V tapi dengan rasa hybrid ya guys. Untuk garansi baterainya memang kurang lebih katanya 8 tahun sih. Tapi memang rata-rata ya mobil-mobil Jepang sih biasa ya 8 tahun gitu. Cuma memang dari harganya ini terlihat jadi menarik ya karena HR-V RS ini sendiri udah ada di kurang lebih 490 juta ya. Jadi memang untuk 488 sebenarnya untuk OTR Jakarta, tapi biasanya kan ya di kota-kota kecil kan ada tambahan gitu lah ya guys, jadi 490 dan segala macam. Sebenarnya untuk dari secara package ini mobilnya udah sangat-sangat menarik ya guys secara HR-V ini sendiri, karena nama dari Honda HR-V itu sendiri dan juga kelengkapan apa yang ditawarkan dari sebuah Honda HR-V itu pasti memang dari desainnya yang keren dan juga interiornya yang ya oke lah diterima semua orang ya guys. Jadi saya juga sebagai user HR-V juga sangat iri ya terlihatnya ya untuk yang tipe RS ini, kayaknya menarik gitu untuk RS hybrid ini karena harganya udah nggak sekejam si HR-V yang RS yang lama ya, yang turbo ya. Meskipun yang turbo itu menarik sih karena tenaganya mirip kayak Civic gitu. Civic juga sekarang kan udah hybrid ya. Cuma memang untuk kesimpulannya mobil ini menarik untuk kalian yang memang ingin nyoba HR-V tapi dengan rasa hybrid. Tapi saran sih lebih baik ke tipe RS daripada mungkin di tipe yang HR-V hybrid standar yang mirip SE itu, karena kayak untuk perkembangan fiturnya untuk gap 20 juta itu lumayan, kayak untuk kaca atapnya, terus untuk bagian bumper RS tuh nggak murah loh guys untuk bumper RS. Terus untuk juga 6 airbag kan nggak bisa pasang sendiri ya guys, jadi ada beberapa fitur yang saya rasa masih kayak unggul banget di RS ini dengan sekarang value yang lebih bagus ya. Cuma memang kayak kalian harus kompromi dengan ya baterai mesin hybrid lah. Kalian siap gak menanggung baterai mesin hybrid itu dari Honda HR-V ini sendiri? So bagaimana menurut kalian? Coba like, komen, dan juga follow Malvin Westiawan di YouTube dan juga di Instagram dan juga TikTok ya guys. Nah coba komentarnya. See you next time, kita lihat di review berikutnya. Bye bye.